Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang zakatul fitri, karena hari-hari sudah mendekati hari Idul Fitri dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka paling tidak kesempatan ini nanti bisa menjadi bahan panduan bagi kita bagaimana kita melaksanakan kegiatan sebelum sholat id, yakni melaksanakan zakat fitri itu. Maaf, saya menggunakan istilah zakat fitri, meskipun di kalangan para ahli fikih itu yang banyak menggunakan istilah zakat fitrah. Tidak mengapa, yang jelas secara substansi itu sama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, kita akan mengawali dari arti zakat dulu. Zakat itu secara bahasa berarti annama, tumbuh artinya. Kemudian juga punya arti aziyadah. Aziyadah itu bertambah. Kemudian ada yang mengartikan dari as-sholah. As-sholah itu artinya perbaikan, menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Fitri itu berasal dari kata iftar. Fitri berasal dari kata iftar, artinya berbuka. Maka kalau kita ini kan hari-hari Ramadan ini kan kita mengadakan iftar. Iftarnya di mana gitu kan? Jadi artinya berbuka. Jadi sudah tidak berpuasa. Nah, zakat itu disandarkan pada kata fitri karena fitri tidak berpuasa lagi. Adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Nah, ada pula yang menyebut zakat ini juga sebagai sebutan fitrah tadi, saya katakan di awal. Yang berarti fitrah atau naluri. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Istilah digunakan oleh para ahli fikih tadi saya katakan. Sedangkan menurut istilah zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, waktu tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Nah, apa hikmah yang kita dapatkan dari disyariatkan zakat fitri itu? Hikmah disyariatkannya zakat fitri itu pertama untuk berkasih sayang. Untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai mereka itu meminta-minta di hari Idul Fitri. Jadi dicukupkan kehidupan mereka. Kalau sampai hari raya, hari senang-senang ternyata masih ada yang keliling minta-minta, itu kan nggak nyaman juga dan kasihan gitu. Ini yang pertama. Kemudian memberikan rasa sukacita, kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari itu, di hari Id. Sedang yang ketiga itu membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata-kata yang sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukan pada saat berpuasa. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa puasa itu bisa rusak pahalanya. Itu kan disebutkan khamsun yufattirna shaim. Jadi 5 hal yang merusak nilai-nilai puasa. Khamsun yufattirna shaim. Al-kadzibu, kalau berkata dusta, wal ghibatu,
ghibah, jadi suka membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian wan namimah itu kalau bahasa kita tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu bahasa Indonesianya adu domba ya, adu domba. Kemudian wa yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Sumpah palsu tidak mesti harus dengan kata-kata ya. Jadi kata-kata misalnya demi Allah saya gini ini, enggak harus gitu. Tapi ketika kita misalnya berjualan, kemudian takarannya dikurangi, kemudian timbangan dikurangi, atau ketika menjual sesuatu bilang ini misalnya ditawar 5 juta itu, padahal belum ditawar itu, bilang ini sudah ditawar 6 saja, nggak saya lepas kok, ini nggak saya lepas kok, hanya 5, nggak bisa. Atau mungkin bilang kulaannya aja berapa, 5 juta kok belum bisa, padahal kulaannya 4 juta ya. Nah, jadi ini wujud bentuk sumpah palsu. Kemudian yang kelima, wan nadharu bisyahwah, melihat sesuatu yang kemudian menimbulkan syahwat. Ya, sekarang ini hati-hati ya, kalau kita nonton HP itu, nonton HP maunya ngaji, mau buka Quran gitu, tapi yang muncul biasanya gambar lain dulu. Wah, ini bisa rusak nilai-nilainya itu. Batal nggak puasanya? Nggak batal, nggak batal. Jadi puasanya nggak batal, cuma rusak. Maka kemudian didandani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau. Nah, jadi hati-hati kan, kita harus hati-hati. Maka dalam istilah agama kan lago, ya, lago itu tidak diperkenankan. Ya paling tidak itu sesuatu nggak disenangi oleh Nabi gitu. Kalau bahasa Jawa lelahan. Jadi gojegan itu sudah nggak tepat lagi gitu. Ya, jadi ini bersenda gurau. Dan kata-kata keji. Dan juga memberi makan orang miskin. Jadi itu matan lil masakin itu. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Artinya sebagai zakat fitri tadi. Tapi barang siapa yang menyerahkan sesudah sholat id, maka dia adalah sodakoh biasa. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa zakat fitri itu supaya dikeluarkan sebelum sholat id. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, hukumnya gimana? Hukum. Jadi zakat fitri itu adalah sedekah wajib. Sedekah wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka, nah hari tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Bahkan ada seorang ulama, yakni Ishaq bin Rahuyah, itu menyatakan bahwa wajibnya zakat fitri seperti ada ijma atau kesepakatan ulama di dalamnya. Bukti dalil wajibnya zakat fitri adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maaf, radhiyallahu anhu ya, jadi tidak radhiyallahu anhu. Jadi biar kita juga tahu, kalau misalnya menyebut Abu Bakar itu bisa radhiyallahu anhu. Kemudian kalau menyebut Anas bin Malik ya, itu juga radhiyallahu anhu. Tapi ketika kita menyebut
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau kita nyebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu. Nah, bagaimana? Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrotin, min tamar, au so'an min sya'ir alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was-saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang keluar dari melaksanakan sholat Id. Jadi hukum mengeluarkan zakat fitri itu adalah sebelum sholat Id. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa yang wajib mengeluarkan itu adalah siapapun dari mereka, ya, siapapun dari mereka, orang merdeka, budak-budak saja kena kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Laki-laki, perempuan, semua kena. Ya. Asal mereka punya makanan pokok yang lebih pada hari raya Idul Fitri. Saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan bicara tentang apa yang berkewajiban membayar zakat fitri. Kalau misalnya saya sebagai kepala keluarga, ya istri saya tidak wajib. Nah, nanti saya mengeluarkan gitu. Ya, tapi nanti akan kita bahas berikutnya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.